Halo, selamat berjumpa kembali di Rapid Gas Indonesia. Baik, kali ini kita akan mereview sebuah suspensi atau shockbreaker yang mungkin sangat populer ya di kalangan para kaum modifikasi, dan suspensi ini juga sepertinya udah umum dan banyak digunakan oleh teman-teman ya. Nah, suspensinya adalah KTC, buatan dari KTC Racing Company. Ini merupakan suspensi KTC Razor Pro dengan ukuran 320 mm. Suspensi ini peruntukannya untuk motor bebek dan motor laki. Seperti dapat kita lihat di sini nih keterangannya nih. Razor Pro 320 satu set. Nah, oke. Kita langsung saja mulai reviewnya. Ini mungkin first impression aja ya sama review fisik dari suspensi ini sendiri. Suspensi ini sendiri dapat dibeli di online market, di marketplace seperti ya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan harganya pun beragam ya. Range-nya dari 680 ribuan sampai 750 ribuan, tergantung toko dan mungkin wilayah Anda membelinya. Nah, kita langsung aja dulu review kemasannya dulu kali ya. Tentunya datang ke kami suspensi ini dengan bubble wrap dan segala macamnya biar tetap aman, dan ini udah dibongkar suspensinya tentunya. Dari luar kita dapat melihat suspensi ini secara kemasan cukup catchy lah, cukup oke lah ya, dengan kemasan kardus begini, terus ada logo KTC Racingnya, terus ada sneak peek juga nih, kira-kira bentuk suspensi di dalam kayak bagaimana. Kalau kita geser sempat samping begini, ada logo KTC Racing Company, ada IG mereka juga sebagai informasi kalau kalian mau follow. Terus bagian belakang polos, bagian samping sebelahnya itu ada logo KTC Racing Company lagi, terus ada label warning terkait dengan handle dari suspensi ini. Sebelah sini cuman ada logo KTC Racing Company saja. Terus di sebelah sini tadi yang saya lihatkan keterangan dari jenis suspensinya dan logo KTC Racing secara besar, dan ini adalah importer dari KTC itu sendiri. Oke, mungkin langsung kita buka dulu ya bentuk suspensinya kayak gimana. Untuk penguncian sendiri, kemasannya ada kunci kecil dulu gini di bawah. Ini, terus baru bisa dibuka seperti ini. Nah, ini barangnya di dalam. Secara kemasan cukup bagus ya, karena lapisan atasnya pun ada dikasih bubble wrap begini yang cukup melindungi suspensinya dari lecet atau apa kalau misalnya kebanting dalam waktu pengiriman gitu ya. Kita kesampingkan dulu bubble wrapnya. Terus di dalam kita dikasih apa ini? Stiker. Oh, jatuh ternyata. Stiker sebanyak 2 biji stiker KTC-nya. Terus kita sampingkan dulu. Ada kunci-kuncinya maksudnya. Ada batang lurus bulat begini. Ini tujuan untuk mengatur setelan preload, dan kunci L kecil yang berguna juga untuk mengatur setelan preload. Oke, kita sampingkan dulu. Sip. Nah, untuk barang sendiri, di dalam kemasannya dikasih jenis busa begini tentunya untuk penahan dari barangnya biar tidak saling berbenturan ya kalau dalam waktu pengiriman. Ya, busanya busa standar kemasan lah, baik itu suspensi dan elektronik kan suka pakai beginian juga nih. Dan kita ambil barangnya dulu. Secara fit dan finish oke ya, ya KTC kan udah brand lama juga di Indonesia. Jadi ya kita nggak ragu lah dengan kualitasnya. Tapi mungkin ada beberapa titik yang seperti ini masih ada lebih dari karetnya yang cukup kasar sih, cuman is okay, no issue lah. Terus kalau dilihat secara fisik, ini saya ngambil yang warna ulir pernya merah ya, dan warna badannya silver. Kalau lihat secara fisik, overall secara quality control KTC cukup bagus ya, dan sangat menjaga kualitas barangnya tentunya. Kalau kita lihat dari atas dulu nih, ini kan cantolan insert untuk ke rangka motornya. Di sebelah sini, ini ada logo KTC. Ini mungkin untuk menunjukkan keasliannya ya kan. Beberapa kali saya lihat barang ini ada yang KW juga, dan itu cukup mengganggu sebenarnya untuk kita sebagai customer kan. Masa kita beli barang KW gitu kan. Di kedua sisinya ada logo KTC Racing masing-masing. Terus kita turun ke bawah, ini adalah ulir untuk setelan preload.
Ini tulisan preload, dan kunci preloadnya itu cuma satu. Beberapa suspensi racing kan kuncian preloadnya ini dua kan, atas bawah dikunci dengan sistem C begitu kan. Ini hanya satu, dan kuncinya dengan kunci baut tanam dengan konfigurasi baut L. Untuk pernya sendiri, ini saya ambil warnanya merah, dan di sini ada keterangan nih. Kalau teman-teman bisa ngelihat, itu fokus nggak ya? Nih, KTC 70 lbs per in. Itu untuk tension atau nilai K dari suspensinya sendiri. Dalam sini merupakan tabung untuk pressurize dari suspensinya. Ada tulisannya sih, warning, contain high pressure gas, open or ignite this, it may cause explosion. Waduh, saya nggak tahu tuh. Ini apakah beneran gas atau hanya sekedar oli di dalamnya. Tapi yang jelas ada logo KTC, ada peringatan warningnya. Kita lihat ke bawah. Ini standar ya untuk kuncian suspensi bagian tabung ini. Ini ada lubang-lubangnya yang bisa digunakan untuk muter tutup ini biar bisa kalau misalnya direparasi, terus restoratif segala macam. Untuk ukuran asnya cukup besar ya. Ini ukuran asnya sekitar 14 mm dan ada karet damper di bawah. Kalau misalnya suspensinya settingnya salah terus mentok gitu kan ya. Terus di bagian bawah ada plat untuk penahan per. Terus ada setelan rebound. Ntar kita cek setelan reboundnya seberapa banyak. Sama terakhir adalah titik mounting suspensinya ke swing arm. Nah ini saya nggak tahu nih kuncian ini bisa dibuka apa enggak, atau hanya sekedar aksesoris saja ya. Oke, mungkin kita review dulu ya. Secara fit and finish sih oke menurut saya, tidak diragukan lah karena kita tahu kualitas KTC seperti apa. Udah malang melintang juga lah di dunia modifikasi Indonesia. Terus ini titik ini mungkin karena klaimnya di dalam sini adalah ada nitrogennya, bisa jadi ini titik untuk isi nitrogennya juga. Karena kan ini sistem suspensinya bukan yang ada tabung di samping itu. Kalau ada tabung di samping itu kan biasanya dipisah tuh antara oli dan tabung nitrogennya di samping sini gitu. Kalau ini mungkin sistemnya digabung ya, antara oli dan nitrogennya masih di satu tabung yang ini juga gitu loh. Nah, untuk overall tampilan sih, kalau kalian ngejar gaya, saya rasa sih cukup ya. Walaupun memang tidak sewah suspensi yang punya tabung gitu kan, tapi ya dengan budget yang terbatas, let's say begitu, suspensi ini lebih daripada cukup. Oh ya, suspensi ini udah ada keluaran terbarunya di 2002 kemarin, yaitu warnanya all black semua. Ini kan warnanya rada-rada warna variasi kan, warna neon ngejreng gitu. Yang all black itu pure semua warnanya adalah hitam, dan sebenarnya itu lebih menarik sih untuk dimiliki ya, lebih bagus. Tapi waktu itu saya nggak dapat barangnya, dapatnya yang ini saja. Jadi yang ini yang kita review. Baik, mungkin kita cek dulu ya. Banyakkan kliknya berapa gitu kan. Ini udah saya mentokin ke sebelah kanan. Ini kalau kita lihat sebelah kanan itu adalah sistem pengaturan untuk yang paling hard, sementara di sebelah kiri adalah yang paling soft. Coba kita hitung ya, dari hard ke softnya itu udah berapa klik. 42 klik total. Jadi lumayan banyak juga sih 42 klik ya untuk ukuran suspensi yang non tabung begini. Artinya kan ukuran sistem klik ini berfungsi pada saat kita nyeting rebound dari suspensinya sendiri. Apakah kita mau reboundnya itu cepat atau kita mau reboundnya agak sedikit lambat, gitu kan, tergantung preferensi kita sebagai riders ya, tergantung teman-teman sekalian mau sistemnya bagaimana. Nah, soft dan hard itu indikasinya bukan lembut dan keras sih sebenarnya, tapi lebih kepada kecepatan dari rebound per itu sendiri. Nanti rebound dari per itu sendiri akan memberikan feel ke pengendaraan yang lebih soft atau yang lebih hard. Oke, cukup bagus sih menurut saya ya. Coba kita lihat yang kedua sebelahnya. Secara fit dan finish no issue. Oh, mungkin ini ya.
Ada sedikit cat yang berlebih di bagian sini, tapi ya unnoticeable lah. Tetap ada tulisan KTC 70 lbs per inch. Terus, oh ya, suspensi ini terbuat dari aluminium billet dan fungsi pengaturannya hanya dua, yaitu hanya ada preload dan rebound setting gitu loh. Jadi kalau teman-teman berharap ini ada compression setting, tentunya tidak ada ya, karena kembali lagi dari harganya yang cuma 700 ribuan, ada settingan preload dan rebound itu juga udah luar biasa gitu, sangat worth it untuk harganya sendiri gitu loh. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Nantinya suspensi ini akan kami pasangkan di motor uji kami. Mungkin akan dipasang ke motor Project Bajaj Pulsar 220. Dan setelah beberapa waktu mungkin akan kita review ya. Kita ajak touring juga ke beberapa tempat. Mungkin yang dekat-dekat dulu, misalnya ke Ciletuh gitu kali ya, untuk tahu performanya bagaimana ini suspensi. Overall begitu dulu sekalian teman-teman. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.